Sebelum mundur, ini kata ex-pelatih Australia soal potensi jadi rival timnas Indonesia di Piala AFF. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Mantan pelatih timnas Australia, Graham Arnold, pernah berkomentar soal peluang Socceroos bermain di ASEAN Cup dulu Piala AFF. Seperti diketahui, Graham Arnold belum lama ini memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai pelatih Australia. Keputusan mundur tersebut diambil tidak lama setelah Australia ditahan imbang 0-0 oleh timnas Indonesia, tepatnya pada laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil itu membuat Australia hanya meraup 1 poin dari 2 laga setelah sebelumnya takluk 0-1 dari Bahrain. Keberhasilan menahan imbang Australia menjadi bukti bahwa timnas Indonesia mengalami kemajuan pesat. Sebelumnya, Australia selalu dianggap sebagai raksasa Asia yang tidak sebanding dengan tim-tim Asia Tenggara. Bahkan, Australia hingga kini masih dilarang mengikuti turnamen Piala AFF karena alasan tersebut. Sebagai informasi, Australia telah menjadi anggota penuh Federasi Sepak Bola ASEAN AFF sejak tahun 2013 silam. Namun, mereka hanya berlaga di turnamen kelompok umur dan tidak pernah berkompetisi di Piala AFF level senior. Larangan bertanding di AFF level senior menjadi syarat bergabungnya Australia ke zona sepak bola Asia Tenggara. Australia sejatinya sempat ingin mencicipi ketatnya persaingan di ajang Piala AFF yang digelar tahun 2020 lalu. Perwakilan Socceroos saat itu mencoba melobi negara-negara lain agar mereka diperbolehkan ambil bagian. Namun, usaha tersebut tidak membuahkan hasil dan tim negeri Kanguru tetap absen di Piala AFF tahun 2020. Australia kembali dikabarkan berminat untuk tampil di ajang Piala AFF pada edisi berikutnya di tahun 2022. Akan tetapi, mereka pada akhirnya kembali absen di turnamen sepak bola terbesar di Asia Tenggara itu. Sebelum mundur, Graham Arnold pernah berbicara soal potensi Australia tampil di Piala AFF level senior. Juru taktik berusia 61 tahun itu menilai bermain di turnamen 2 tahunan tersebut akan menjadi hal bagus. Namun, ia mengatakan turnamen itu bukan untuk para pemain tim utama yang bermain di kompetisi Eropa. Apalagi Piala AFF tidak masuk dalam kalender FIFA, sehingga sulit bagi klub Eropa untuk melepas pemainnya. Menurutnya, Piala AFF lebih cocok untuk memberikan kesempatan kepada para pemain muda untuk berkompetisi. Bagus, tapi mungkin bukan untuk tim utama yang para pemainnya bermain di Eropa, kata Arnold pada Januari lalu. Tapi itu sebuah turnamen yang bisa menciptakan kedalaman bagi para pemain muda yang ada di Australia. Tambahnya, menarik untuk dinantikan apakah Australia akan diizinkan untuk bermain di Piala AFF pada masa mendatang. Bikin Asia Tenggara ketakutan. Media Vietnam bingung kenapa Maes Hilgers mau bela Indonesia padahal pemain baru timnas Indonesia, Maes Hilgers, diakui membuat seluruh sepak bola Asia Tenggara ketakutan pasca tampil di Liga Eropa tahun 2024. Maes Hilgers memainkan 90 menit pertandingan melawan Manchester United dengan impresif hingga membawa FC20 mencuri 1 poin di Old Trafford. Publik Vietnam yang terpukau melihat penampilannya menilai kehadiran Maes Hilgers di timnas Indonesia membuat seluruh Asia Tenggara ketakutan. Tak ada keraguan bahwa Indonesia baru saja menaturalisasi pemain yang sangat berkualitas. Pemain yang akan mengabdikan diri untuk tim nasional Indonesia bertahun-tahun ke depan, tulis Soham Vien. Meski begitu, ada tanda tanya besar bagi media Vietnam ini terkait mengapa Maes Hilgers mau dinaturalisasi Indonesia. Padahal pemain berusia 23 tahun itu dinilai memiliki karir cemerlang yang bisa membuatnya dipanggil timnas Belanda. Performanya bersama FC20 yang berhasil menahan imbang Man United di Old Trafford membuat seluruh pesepak bola ASEAN harus menaruh respek padanya. Mengapa Maes Hilgers mau menjadi WNA padahal karirnya bersama klub Belanda
sangat cemerlang saat menahan imbang Man United. Tulis Sohar. Vian lagi. Maes Hilgers dimainkan sebagai starter dan bermain penuh. Itu menunjukkan betapa dia sangat diandalkan klub papan atas Belanda itu. Dan bersama rekan setimnya berhasil menahan imbang Man United dengan skor 1-1. Sebuah prestasi yang harus dihormati oleh seluruh pemain di Asia Tenggara. Tak berhenti sampai di situ. Media Vietnam ini juga menyoroti kekuatan timnas Indonesia ke depan jika sudah diperkuat Maes Hilgers. Bagi mereka, Maes Hilgers saat ini menjadi puncak tertinggi pemain naturalisasi berkualitas yang didapatkan timnas Indonesia. Sulit bagi publik Vietnam menentukan tim Asia Tenggara mana yang bakal bisa menghentikan timnas Indonesia nanti, baik Vietnam, Thailand atau bahkan Malaysia. Sulit bagi media Vietnam ini membayangkan nasib mereka jika bersua skuad Garuda. Sulit memikirkan tim mana di kawasan Asia Tenggara yang bisa menghentikan skuad asuhan Shin Tae-yong. Baik Vietnam, Thailand atau bahkan Malaysia, siapa yang bisa? Yang jelas, Indonesia saat ini memiliki pemain naturalisasi yang semakin berkualitas, dan puncak tertingginya adalah Maes Hilgers hingga membuat seluruh Asia Tenggara ketakutan. Tulis Sohar. Vian lagi. Dapat dipahami jika Vietnam terlihat sangat ketakutan melihat kekuatan timnas Indonesia yang saat ini banyak diperkuat pemain keturunan. Vietnam menjadi satu-satunya tim yang sudah berkali-kali merasakan pahitnya dikalahkan timnas Indonesia di tahun 2024 ini, mulai di Piala Asia 2023 hingga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Puncak kekalahan Vietnam terjadi di Hanoi dengan skor 0-3.